Kayak apa? Fa'a'la maratibil ikhlasi tasfiyatul amali. Adapun paling tingginya tingkatan ikhlas yang paling tinggi itu apa? Tasfiyatul amali ala muhalazatil khalqi. Memurnikan amal an muhalazatil khalqi dari bercampur terhadap makhluk. Jadi kita ketika beramal ya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada embel-embel yang lain. Ini namanya a'la maratibil ikhlas, paling tingginya tingkatan ikhlas. Contohnya kayak apa katanya? Bi alla yarida bi ibadatihi illa imtisala amrillahi. Bi alla yarida dengan gambaran tidak ingin siapa aman bi ibadatihi ketika menyembah Allah illa imtisala amrillahi, kecuali hanya mengerjakan perintah Allah, wal qiyama bihaqqil ubudiyati, dan menegakkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sebagai seorang hamba. Duna iqbalin nasi alaihi bil mahabbati wal wasana, bukan mencari popularitas dengan banyaknya follower. Bukan mencari popularitas dengan banyaknya follower. Bil mahabbah wasana'i, dan pujian-pujian dari orang lain, agar supaya ketika dia ngaji di YouTube-nya, di channelnya semakin banyak begitu kan. Siap hadir di mana anjungan, hadir, wah yang ngaji ganteng ya gitu kan. Jadi bukan mencari itu. Bukan mencari itu. Ya memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan channelnya misalnya? Ya syiar saja sebagai syiar. Kalau ada hasilnya gimana? Ya kalah ternyata yang udah hasil lah. Ya minta kalah kan. Sombong aki ke pontuk be. Pontuk ni mah ya pasti bisa jawab lah. Masa pontuk saya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-izza, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para hadirin sekalian, segenap jamaah Majelis Khatibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dan juga sahabat-sahabat rekan-rekan di kepengurusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pontianak Utara, wabil khusus kepada Sohibul Bait, Sohibul Hajah sekeluarga, Ustaz Mahiri sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat berkah dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita masuk di makalah yang ke-16 ya, yang ke-17, makalah yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyarata, adapun ini adalah makalah atau nasihat yang ke-17. Ini adalah nasihat yang ke-17 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, an-najwa tuhassinul asrarah. An-najwa adapun bisik-bisik. Jadi najwa itu maknanya bisik-bisik ya. An-najwa adapun maknanya, adapun bisik-bisik, tuhassinul asrarah, ialah membentengi apa bisik-bisik, al-asrarah kepada rahasia-rahasia. Artinya bagaimana? Artinya al-musararatu tahfazul umurul maktumata. Adapun bisik-bisik, tahfazu ialah menjaga, adapun bisik-bisik, tahfazu ialah menjaga apa bisik-bisik, al-umurul maktumata, kepada perkara-perkara al-maktumata yang dirahasiakan. Fakitmanul asrori, maka adapun menyimpan rahasia, aqwa asbabin najahi, ialah paling kuatnya di antara sebab-sebab kesuksesan. Nah, ini dawuhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Kanjeng Nabi, bisik-bisik adalah sesuatu yang bisa membentengi rahasia. Maksudnya bagaimana? Kita saat ini jauh berbeda dengan zaman dahulu. Dengan kecanggihan teknologi sekarang kayaknya tidak ada sifatnya yang rahasia. Apapun yang kita pendam saat ini, kalau udah mainnya di media, masuk ke dalam media, ini sudah bisa sampai kemana-mana. Saat ini kita ngomong, ini saat ini juga bisa sampai ke Arab Saudi. Jadi tidak ada rahasia kalau saat ini. Mau dipendam bagaimana? Lalu mau sukses bagaimana?
Mau berhasil bagaimana kita hidup di dunia? Sementara katanya Kanjeng Nabi, salah satu kesuksesan di dunia, kuncinya kesuksesan adalah kita mampu menjaga rahasia orang lain. Sekarang kita duduk berdua, misalnya kita ngobrol empat mata lah bahasanya. Kita bisik-bisik, duduk di warung kopi, duduk di majelis. Kita ngomong ini seolah-olah lawan bicara kita, ini seolah-olah dia memendam apa yang kita bicarakan. Akan tetapi di luar itu dia bocor halus. Bocor halus itu artinya dibicarakan kepada orang lain. Padahal dia bicara, areng ngocak ke kakek, saya bilang cerita begini ini cuma sama kamu. Iya insya Allah, saya bisa menjaga. Cesak kasak enjo tak kira buru. Nanti cerita. Dikit dia itu juga ngomong ke orang lain. Cesak kasak ya kata dia kan. Nanti yang orang lain cesak kasak terus. Ini ndak bisa punya kesuksesan dan keberhasilan hidup di dunia. Ada salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya kalau ndak keliru itu Abu Hudzaifah Al-Yamani. Beliau ini dijuluki dengan sahibu sirri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijuluki sebagai orang yang memegang rahasianya Rasulullah. Sampai wafatnya Rasulullah, beliau tidak membuka rahasia yang pernah Rasulullah ucapkan kepada dirinya, yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Ya Abu Hudzaifah, jangan kau sampaikan kepada orang lain hatta saya sudah wafat. Walaupun saya sudah wafat. Salah satu rahasianya apa? Salah satu rahasianya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, Rasulullah ini sudah dikasih tahu oleh Allah, ya Muhammad, bahwa nanti ketika kamu sampai ke Madinah, orang di sana tidak seluruhnya percaya dan beriman kepadamu. Di antara mereka ada yang munafik. Disebutkan oleh Allah namanya yang munafik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bilang sama Abu Hudzaifah. Tapi Rasulullah tidak pernah menampakkan di hadapan orang munafik itu bahwa ya munafik, kamu wahai orang munafik. Rasulullah tidak begitu. Disimpan, dipendam oleh Rasulullah dan juga diceritakan kepada Abu Hudzaifah, dipendam oleh Abu Hudzaifah. Maka beliau dijuluki sahibu sirri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok banyak orang-orang munafik? Orang munafik itu contohnya begini, seolah-olah kita di hadapannya merasa membela, seperti kita membela, seperti kita mendukung, seperti kita simpati, kita belas asih kepada dirinya. Padahal di belakangnya, di balik itu menikam terhadap diri kita. Ini salah satu ciri-ciri orang munafik. Nah, kalau konteksnya kita arahkan kepada majlis, kepada jamaah, terutama bersolawat ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Kanjeng Nabi, kalau kamu tidak mau menjadi orang munafik, maka bersolawat ke Kanjeng Nabi itu lantangkan suaranya. Kuat, ada solawat keng nyet. Solawat keng akan terdibi. Solawat tapi cerita lain. Kenapa kalau saya pribadi, kalau bersolawat ke Kanjeng Nabi, apalagi mahalul qiyam? Karena saya tahu ada ucapan yang disabdakan oleh baginda Nabi, irfa'u sautakum bisolati alayya. Angkatlah suaramu ketika kau bersolawat kepadaku. Kenapa? Fa innaha tudhibun nifaq. Karena kita mengangkat solawat ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang sangat lantang, tudhibun nifaq. Berarti kita menghilangkan kemunafikan, bahwa kita benar-benar beriman dan mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak begitu, tidak kita nyaringkan suaranya, siapa tahu bahwa dia hanya ikut di dalam majlis, tapi dia tidak beriman kepada Rasul, tapi dia tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak beriman juga tidak mencintai Rasulullah. Hanya ikut nimbrung saja agar supaya dia tidak dicap sebagai orang yang radikal. Kan banyak. Misalnya kelompok sebelah yang tak ikut solawat ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diundang misalnya Moloten, Maulid Nabi, sekarang musim Maulid Nabi kan, dia hadir, tapi dia tidak bersolawat ke Kanjeng Nabi. Ini kan bisa kategori ada kemunafikan, tidak mau bersolawat ke Kanjeng Nabi, mengangkat suaranya. Ya, kita hilangkan rasa kemunafikan diri kita di dalam tubuh kita, di dalam badan kita. Kita hilangkan semua, kita bersolawat secara lantang kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah, ada satu cerita bahwa Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengisahkan bahwa mbahnya yang bernama Sayyid Abbas, mbah beliau yang bernama Sayyid Abbas ini pernah diundang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Palestina.
ke Masjidil Aqsa di Palestina. Saat itu beliau melihat orang tua yang sudah renta, ubannya juga ini sudah banyak, mulai dari pertama maulid sampai selesai maulid, melaksanakan maulid secara berdiri. Yang lain duduk dari awal sampai akhir, dia berdiri terus. Hingga akhirnya As-Sayyid Abbas ini bertanya kepada orang tua tadi, wahai orang tua, kenapa engkau saya lihat tadi ketika engkau bersolawat ke Kanjeng Nabi, mulai dari awal sampai akhir maulid Nabi kau laksanakan berdiri. Orang ini cerita, wahai syekh, wahai kiai, wahai guru, bahwa dulu ketika saya masih muda, saya adalah orang yang menentang solawat. Ketika saya melihat orang-orang bersolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad, saya katakan bid'ah. Dan ketika mereka mengangkat suaranya, saya katakan bid'ah. Saya melihat mereka sangat tidak senang, sangat tidak cinta ketika melihat mereka mengangkat suara untuk bersolawat ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka berdiri, saya hanya duduk saja. Ketika mereka berdiri, mahallul qiyam, saya hanya duduk saja. Maka ketika itu orang ini tidur dan bermimpi dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu banyak rombongan hadir bersama Rasulullah dan orang ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu tidak akan pernah bisa berdiri karena dia tidak mau berdiri menghormat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika bangun tidur benar orang tadi tidak bisa berdiri. Ini ceritanya Sayyid Muhammad tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri. Akhirnya karena melihat kejadian seperti ini, dia baru sadar bahwa pernah terlontar dari lisannya, pernah terlepas dari lisannya sebuah ucapan yang menyakiti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu dia beristighfar kepada Allah dan bernazar, wahai Allah, kalau saya disembuhkan olehmu, maka saya akan bersolawat secara nyaring, maka saya akan berdiri menghormat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari awal sampai akhir. Bil mukjizat, bahwa kejadian tadi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tadi dikasih kesembuhan oleh Allah. Maka ketika diberikan kesembuhan, beliau menjalankan nazarnya mulai dari awal sampai akhir, beliau bersolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilaksanakan secara berdiri. Nah, ini kita bersolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nyaringkan agar supaya terhindar dari kemunafikan. Allahumma salli ala Muhammad. Waruwiya anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala ista'inu alal hajati bil kitmani. Katanya Kanjeng Nabi, ista'inu, mintalah tolong kalian alal hajati atas hajat, atas kebutuhan kalian, bil kitmani dengan memendam rahasia. Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun, karena sesungguhnya di dalam setiap kenikmatan mahsudun ialah terdapat hal-hal yang dihasud, hal-hal yang menjadi fitnah. Bahwa kalau orang membutuhkan sesuatu jangan terlalu mengumbar, misalnya misalnya ria. Misalnya begini, saya mudah-mudahan bisa berangkat haji besok. Ini cerita ke orang. Cerita di ramainya orang. Biasanya kalau kita menceritakan sesuatu kepada orang lain, menceritakan sesuatu itu kepada orang lain, maka apa yang kita inginkan terkadang itu tidak dikabulkan oleh Allah. Terkadang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya di sini katanya ista'inu alal hajati bil kitman. Kalau kita punya hajat, cepatnya banyak cerita. Jangan terlalu banyak menceritakan ke orang lain. Kadang apa yang kita ceritakan sering tak jadi. Saya pingin begini, saya pingin begitu. Tidak usah banyak cerita. Misalnya kita pingin pergi umroh atau pingin pergi ke Mekah atau pingin kerja di Mekah. Salah satu dari sahabat kita kan ada yang mau ke sana. Jangan terlalu banyak cerita ke orang. Kenapa? Kalau ternyata itu adalah nikmat, pasti terbuka pintu-pintu keburukan yang akan dimasuki oleh setan yang menjadi fitnah bagi kita. Itu yang dimaksud dengan ista'inu alal hajat bil kitman. Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Karena setiap apa-apa yang ada nikmatnya, yang berupa nikmat, ada fitnahnya. Wa shadaqatu, adapun sedekah tuhassinul amwala. Adapun sedekah tuhassinul amwala ialah membentengi apa sedekah al amwala kepada harta.
bahwa sedekah bisa membentengi harta. Ruya an Abi Darda qala, diriwayatkan dari Abu Darda qala, berkata siapa Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin gharabat fihi syamsuhu illa wa malakani yunadiyani. Ma min yaumin, tidak ada ialah dari satu hari, gharabat yang terbenam fihi di dalam satu hari, syamsuhu apa mataharinya satu hari, illa wa malakani yunadiyani, illa kecuali adapun dua malaikat, yunadiyani ialah memanggil-manggil. Allahumma a'ti munfikon kholafan. Allahumma wahai Allah, a'ti berikanlah olehmu munfikon kepada nafkah, kholafan sebagai ganti, wa mumsikan dan kepada rizki talafan yang rusak. Wa anzala fi dzalikal qur'ana, wa anzala dan menurunkan siapa Allah Ta'ala fi dzalika di dalam hal itu al-Qur'ana kepada Al-Qur'an. Apa katanya Allah di dalam Al-Qur'an? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang a'ta yang memberi sedekah atau sedang memberi siapa man, wattaqa dan bertakwa siapa man, wa saddaqa bil husna dan membenarkan siapa man bil husna dengan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, fasanuyassiruhu maka akan memudahkan siapa Allah Ta'ala kepada man lil yusra untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang senantiasa memberikan hartanya untuk disedekahkan kepada orang lain. Beliau berkata bahwa sedekah bisa membentengi harta. Apa katanya beliau? Allahumma a'ti munfikan kholafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang senang memberikan rizkinya, membagi rizkinya kepada orang lain. Dan hancurkanlah rizkinya orang-orang yang memang mereka enggan atau pelit untuk memberikan rizkinya kepada orang lain. Ini doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada ceritanya orang yang masin itu akan semakin baik. Dia tahan hartanya. Padahal di dalam hartanya boleh hakun lisaili wal mahrum. Di sebagian harta orang kaya adalah harta orang-orang miskin. Maka harta orang miskin ketika tidak diberikan, bisa saja dia hartanya semakin meningkat, akan tetapi bisa menjadi efek bagi dirinya, sakit ya Allah, dibuat sakit yang tak kunjung sembuh, dibuat lumpuh, uangnya, hartanya digunakan untuk berobat yang tak sembuh-sembuh. Nah, ini salah satu doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Kanjeng Nabi? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan kepada rizkinya, menjadikan rizkinya atau hartanya itu menjadi rusak. Qala Ibnu Abbasin, berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, artinya man a'ta fi ma umiru, artinya barang siapa a'ta yang memberi siapa man fi ma di dalam apa-apa umiru yang diperintahkan siapa man, wattaqa dan bertakwa siapa man fi ma di dalam apa-apa hadara yang hadir siapa man, wasaddaqa dan membenarkan siapa man, bil khalfi dengan ganti, min atoihi dari pemberiannya aman, fasanuhayyi'uhu maka akan mempersiapkan siapa kami, kata Allah, maksudnya begitu, mempersiapkan siapa kami, lil khoslatil lati tuaddi ilar roha, kepada perkara-perkara allati tuaddi yang telah memberikan siapa man kepada perkara itu ilar roha untuk berbahagia. Jadi kebahagiaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang yakin dan beriman kepada Allah bahwa sedekah termasuk perbuatan yang terpuji yang mampu tuhassinul amwal, yang bisa menjaga harta kita. Terus lanjut ya. Wal ikhlasu dan kemudian ikhlas. Yang kedua ikhlas. Wal ikhlasu yuhassinul a'mala. Wal ikhlasu dan adapun ikhlas yuhassinul a'mala ialah bisa membentengi apa ikhlas? Al-a'mala kepada amal-amal perbuatan. Ikhlas ini bisa membentengi amal perbuatan. Kayak apa? Fa'a'la maratibil ikhlasi tasfiyatul amali. Adapun paling tingginya tingkatan ikhlas yang paling tinggi itu apa? Tasfiyatul amali ala muhalazatil khalqi. Memurnikan amal an muhalazatil khalqi dari bercampur terhadap makhluk. Jadi kita ketika beramal, ya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada embel-embel yang lain. Ini namanya a'la maratibil ikhlas, paling tingginya tingkatan ikhlas. Contohnya kayak apa katanya? Bi alla yarida bi ibadatihi illa imtisala amrillahi. Bi alla yarida dengan gambaran tidak ingin siapa man bi ibadatihi ketika menyembah Allah illa imtisala amrillahi, kecuali hanya mengerjakan perintah Allah, wal qiyama bihaqqil ubudiyati,
dan menegakkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sebagai seorang hamba. Duna iqbalin nasi alaihi bil mahabbati wal wasana, bukan mencari popularitas dengan banyaknya follower. Bukan mencari popularitas dengan banyaknya follower, bil mahabbah wasana'i, dan pujian-pujian dari orang lain, agar supaya ketika dia ngaji di YouTube-nya, di channelnya semakin banyak begitu kan, siap hadir di mana anjungan, hadir, wah yang ngaji ganteng ya gitu kan. Jadi bukan mencari itu, bukan mencari itu, ya memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan channelnya misalnya? Ya syiar saja, sebagai syiar. Kalau ada hasilnya gimana? Ya kalah ternyata, yang udah hasil lah. Ya minta kalah kan? Sombong aki ke pontuk be. Pontuk ni mah, ya pasti bisa jawab lah. Masa pontuk selain. Bil mahabbati wassana katanya, dengan mencintai wassana'i dan memuji, wal mali dan harta, wa nahwi dzalika dan seumpama itu. Wal martabatu tsaniyatu, adapun tingkatan yang nomor 2, ayya'mala liyu'tihil huzudu al-ukhrawiyatu. Adapun tingkatan yang kedua, ayya'mala lillahi, ialah beramal siapa orang lillahi karena Allah Subhanahu wa taala, liyu'tihil huzudu, agar supaya memberi siapa Allah hi kepada man al-huzud al-ukhrawiyata, kepada bagian akhirat. Jadi yang diharapkan karena akhirat, Seperti apa? Kalbi'adi anin nari, seperti dijauhkan dari api neraka, wa idkhalihil jannata, dan dimasukkannya man al jannata kepada surga, wa tan'imihi, dan nikmat-nikmatnya masuk surga, bi anwa'i maladhiha, dengan macam-macamnya nikmat-nikmat surga. Ini boleh. Tingkatan yang nomor 2 ketika kita berharap bahwa kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Ini tingkatan ikhlas yang nomor 2. Terus masih ada 2 lagi ini, tapi sikit-sikit. Lanjutlah. Makanannya siap kan? Oh, siap. Wasidqu, dan yang ketiga jujur. Nih, jujur. Fil maqali, di dalam perkataan. Tu yuhassinul aqwala, ialah bisa membentengi apa kejujuran al aqwala, kepada perkataan-perkataan. Bahwa jujur di dalam berkata itu bisa membentengi perkataan kita. Kalau kita jujur, kita akan dipercayai oleh orang. Tapi kalau kita pernah bual, ngapa-ngapain pun orang tidak akan pernah percaya. Fal kadzibu ghairu maqbuli kalamihi indallah. Maka adapun orang yang bual, orang yang dusta, ghairu maqbuli kalamihi, ialah orang yang tidak diterima ucapannya indallahi, di hadapan Allah, wa indal khalqi, dan di hadapan makhluk. Allah tidak mau menerima ucapan orang yang bual, orang yang suka dusta. Wa indal khalqi, dan juga manusia tidak mau. Qala Ibnu Abbasin, berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qaulihi ta'ala, wala talbisul haqqo bil batil, wala talbisul haqqo, dan janganlah mencampur siapa kalian semua al haqqo, kepada kebenaran, mencampur bil batili, dengan kebatilan. Ai artinya la tukhalitus sidqa bil kitsbah, janganlah engkau mencampur, la takhlutu, janganlah mencampur siapa kalian as-sidqa, kepada kejujuran, bil kitsbi, dengan berdusta. Ini sekarang lagi musim-musimnya untuk memframing misalnya kan, sesuatu yang sifatnya jujur dijadikan pendustaan. Sifatnya yang pendustaan saking terus di framing akhirnya dianggap jujur. Ini kan sekarang begitu sekarang sifatnya. Maka kita harus hati-hatilah memilih mana yang jujur, mana yang dusta. Wa qala ba'dul hukama, berkata siapa sebagian ulama-ulama ahli hikmah, al kharsu khairun minal kizbi. Adapun bisu katanya, khairun minal kizbi, ialah lebih baik minal kizbi, daripada berdusta. Wasidqul lisani awwalus sa'adati, adapun jujurnya lisan, awwalus sa'adati, ialah awal dari kebahagiaan. Jadi ini perkataan sama kayak perkataan ini ya. Ada perkataan saya pernah dapat juga itu, ada yang bilang begini, la tabhas anis sa'adah wa anta lam tusolli. Kalau di sini wasidqul lisan awwalus sa'adah, kejujuran adalah awal dari kebahagiaan. Kalau di makalah yang lain saya pernah menemukan la tabhas anis sa'adah wa anta lam tusolli, katanya. Jangan macam-macam kau mau membahas tentang kebahagiaan, pingin kaya raya, pingin hidup mewah, pingin nyaman, pingin punya bini agi misalnya kan begitu. Jangan nak macam-macam wa anta lam tusolli, sementara engkau tak pernah ngerjakan
sholat. Jangan membahas untuk kalian pingin bahagia dunia dan akhirat sementara kalian mengerjakan hak kalian, kewajiban kalian sebagai seorang hamba itu tidak bisa. Kalau di sini wasidqul lisan awwalus sa'adah. Belajar untuk jujur, bahwa jujur adalah awal untuk kita bahagia. Wa qala ba'dul balagha, berkata siapa sebagian orang-orang yang ahli balaghah. As-sadiqu misonul khalili. As-sadiqu adapun orang yang jujur, misonul khalili adalah benteng dari kekasih-kekasihnya Allah. Wal kadhibu mihanu zalili. Adapun orang-orang yang dusta, mahanu zalilin adalah hinanya di antara orang-orang yang hina. Terus kali lagi, satu lagi. Ini nanggung nih. Wal masyhuratu fil umuri tuhassinul ara. Wal masyhuratu adapun bermusyawarah fil umuri di dalam setiap perkara, tuhassinul ara ialah bisa membentengi apa? Musyawarah al araa kepada pendapat-pendapat, kepada beberapa pemikiran-pemikiran. Ini mic-nya kok mulai tidak enak ya? Ini sabotase bagaimana ini? Apa karena sudah mulai lama ini? Di framing kayaknya enggak. Ini gimana ini? Artinya dikit lagi ini. Artinya tadbiratun, beberapa pemikiran atau renungan-renungan. Fal masyuratu adapun atau fal musyawaratu. Musyawarah ya. Fal masyuratu maka adapun musyawarah sababun najatin min sahamiz zulmi, adalah sebab di antara beberapa keberuntungan dari bagian-bagian kezaliman. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-masyuratu hisnun minan nadamah wa amanun minal malamah. Al-masyuratu adapun bermusyawarah, hisnun minan nadamah adalah benteng dari penyesalan, wa amanun minal malamah, wa amanun dan keamanan minal malamati dari beberapa bencana-bencana. Jadi kalau ada apa-apa ya kita musyawarah. Ada apa-apa ya kita rembukan, punya masalah kita rembukan, masalah di komisariat juga kita rembukan, kan begitu. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, berkata siapa Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, ni'mal muwazarati, adapun sebaik-baiknya muwazarah, al musyawaratu adalah musyawarah. Adapun sebaik-baiknya pemikiran, al musyawaratu adalah musyawarah. Wa bi'sal isti'dadi al-istib'adu, adapun sebaik-baiknya persiapan al-istib'adu ialah tidak bermusyawarah. Jadi mau ngadakan acara leku atau acaranya 2 bulan lagi atau seminggu lagi tapi tidak dimusyawarahi, itu kurang baik. Walaupun gagal kita dengan acara kita tapi kita musyawarah, dengan adanya musyawarah itu sudah 90% keberhasilan di tangan kita. Tinggal 10%-nya adalah sumbangan. Allah, masih terjerumus ke dalam masalah sumbangan saja ya. Wal masyuratu bi sukuni syini, adapun masyurah dengan sukunnya sin, wa fathil wawi dan fathahnya wawu, wa bi dhammi syini dan dengan dhammahnya shin, wa sukunil wawi dan juga dengan sukunnya wawu. Cukuplah dululah, mic-nya juga ndak enak ini. Wal maqalatu saminana asarata wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.